Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul 'azim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tema kesempatan di tempat ini, judul pendosa masuk surga, ahli ibadah masuk neraka. Sudah pernah apa belum? Kemudian betul. Judulnya pendosa bisa masuk surga, ahli ibadah bisa masuk neraka. Tereng bismillah. Judulnya bingungi, ngedri, karena ilo enak temen pendosa masuk surga, repot temen ahli ibadah isi masuk neraka. Maka supaya tidak salah paham, supaya tidak gagal paham, pagi ini kita membahas kenapa sih ada pendosa yang bisa masuk surga dan sebaliknya ada ahli ibadah kok masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kisah ini terinspirasi oleh kisah yang sudah ma'tabar, yang sudah terkenal, yang sudah disadur maupun dicuplik oleh berbagai kitab yang besar, baik dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah maupun yang lain. Athar dari Imam Ali, yaitu Imam Ali menyampaikan, as-sayyi'atu tasu'uka khairu 'indallahi min hasanati tu'jibuka, yang artinya as-sayyi'atu
ada alif lam kalimat ma'rifat yang sedang menggambarkan khusus sesuatu yang disebut jelek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sayyi'atu khusus yang disebut keburukan oleh syariat Islam. Karena kadang menurut Allah dan syariat Islam baik, tapi menurut umum nggak baik. Atau sebaliknya, menurut Allah dan syariat Islam jelek, tapi menurut internasional dianggap baik. Jadi ini sedang cerita khusus keburukan ataupun kejelekan menurut Islam. Tasu'uka, namun kejelekan keburukan tersebut suatu perbuatan yang kita merasa menyesal, merasa rugi, merasa gak enak, merasa hina, sehingga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehinaan tersebut khairun, lebih baik, bukan khairul kebaikan, tapi khairun, lebih baik Allahi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, min hasanati, dari suatu perbuatan baik, tu'ajibuka, namun perbuatan baiknya ujub, perbuatan baiknya sombong. Maka di sisi Allah justru yang baik itu akhirnya kejelekan yang disesali, bukan kebaikan yang diujubi. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa contoh min hasanati, dari sesuatu yang dianggap baik namun tu'ajibuka, menjadikan ujub, menjadikan sombong, sehingga kalah di sisi Allah oleh keburukan yang disesali. Contoh bai'ah, itu ayatnya ada, hadisnya ada, perbuatan baik menurut syariat Islam. Namun pada kala nilai bai'ah dijadikan patokan ujub, kelompok yang mengamalkan bai'ah kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada amirnya, maka Islamnya sah. Orang lain yang tidak mengamalkan bai'ah, Islamnya tidak sah, alias kafir. Maka kebaikan ini menjadi ujub, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Rasulullah sampai hari kiamat, rukun Islam tetap 5: syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat tauhid, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan ibadah haji bagi yang mampu. Tidak ada tambahan wajib bai'ah. Kenapa berani merubah sah dan tidak sahnya Islam diukur dengan bai'ah? Kemudian rukun iman juga tetap 6. Rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Tidak ada tambahan, iman harus diukur dengan bai'ah. Kenapa? Berani menganggap orang yang imannya benar adalah yang harus berbai'ah dengan kelompoknya, dan yang tidak berbai'ah dengan kelompoknya dianggap imannya tidak benar. Sejak kapan metode itu dipakai? Yang ketiga dalam persoalan ujub, yang pertama, seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang memberi kesimpulan sah dan tidak sahnya keislaman, keimanan kita diukur dengan bai'ah. Tidak ada. Kenapa? Ada kelompok di Indonesia, beberapa kelompok berani memvonis yang sah dan tidak sah itu diukur dengan bai'ah. Kok sombongnya luar biasa, melebihi ulama mazhab yang ilmunya sudah mumpuni. Sementara kelompok seperti itu di Indonesia, Hafidh Quran aja enggak,
ahli hadis saja enggak, paham asbabul nuzul ayat aja enggak, memahami asbabul hadis saja enggak, kau berani memvonis ukuran sah Islam dan keimanan seorang dengan baik perbuatan baik yang wujud? Tidak boleh. Perbuatan baik yang wujud yang kedua juga ada 3 kriteria lagi yang kedua, yaitu kita bermanhaj salaf. Itu perbuatan baik. Namun manakala manhaj salaf diklaim hanya kelompoknya sendiri, kalau ngaji dengan kelompoknya sendiri Ustadz Sunnah, kalau tidak ngaji dengan kelompoknya sendiri bukan Ustadz Sunnah. Sejak kapan sebutan Ustadz Sunnah dengan Ustadz tidak Sunnah diukur dengan kelompok sendiri yang mengaku manhaj salaf? Padahal sejarah membuktikan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya guru sama ulama manhaj salaf, ngajinya di Mekah. Begitu pula Syekh Al-Habib Ahmad Dahlan punya guru manhaj salaf, gurunya di Mekah. Beliau berdua dakwah di Indonesia sebelum Indonesia merdeka, sebelum ada orang yang gembar-gembor Ustadz Sunnah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Syekh Al-Habib Ahmad Dahlan sudah ceramah, sudah dakwah, sudah menyampaikan nilai-nilai sunnah Islam. Kenapa dianggap oleh orang yang baru nongol kemarin-kemarin langsung mengklaim dirinya Ustadz Sunnah, yang lainnya bukan Ustadz Sunnah? Jangan sampai wujudnya muncul. Sunnah itu milik siapa saja yang mengamalkan, bukan milik suatu kelompok. Yang kedua, dalam contoh yang kedua ini, seluruh ulama manhaj salafus saleh tidak ada yang mendukung rezim filsafat, tidak ada. Kenapa Ustadz Sunnah zaman sekarang mendukung rezim filsafat? Itu manhaj dari mana? Yang ketiga, dalam contoh yang kedua, min hasanati tu'ajibuka, dari perbuatan baik yang ujub, mengaku dirinya paling manhaj salaf. Seluruh kitab ulama salafus saleh tidak ada yang mengajarkan menganggap ulil amri kepada rezim dolim demokrasi, tidak ada. Silahkan dibuka kitabnya Imam Syafi'i, Hanafi, Malik, Ahmad, semua ulama, termasuk Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tidak ada satupun kitab yang mengajarkan ulil amri itu dari rezim demokrasi. Kenapa Ustadz Sunnah zaman sekarang menjilat kepada rezim demokrasi? Kalau ada orang mendemo, katanya kelompok pendemonya Khawarij, anjingnya neraka. Sejak kapan dalil seenaknya sendiri untuk membela rezim demokrasi? Jadi ternyata ujub, gak boleh. Semuanya berhak menyampaikan sunnah sesuai keadaan dan sesuai dengan kondisi masing-masing, walaupun beda kelompok. Yang ketiga, contoh min hasanati tu'ajibuka, perbuatan baik tetapi ujub, nggak boleh. Yaitu kalau kita pengen ngaji kafah, harus ngaji khilafah. Khilafahnya benar, di Al-Quran ada ayat yang menggambarkan Allah mengutus Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Hadisnya juga ada khalifah sahih. Sejarahnya juga membuktikan 1000 tahun lebih kekhalifahan. Namun manakala ujub, kalau pengen Islamnya sempurna, kalau pengen Islamnya kafah, harus ngaji khilafah. Ini yang membuat ujub nggak boleh. Kenapa? Kita mari lihat satu persatu. Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi.
Namun sebaliknya Allah mentakdirkan kenapa khalifah orang bisa nangkep anak dewek Qabil yang membunuh Habil. Allah mentakdirkan Qabil tidak ditangkap Nabi Adam sebagai khalifah. Karena makna khalifah tidak wajib langsung bermakna tata negara, tata hukum yang untuk diterapkan. Tidak. Khalifah bisa berarti penanggung jawab di bumi, pemelihara di bumi, pengatur bumi maupun pengelola bumi dan berbagai macam amanah. Tidak harus langsung saklek. Buktinya Nabi Adam tidak nangkep Qabil, membunuh Habil. Jadi bukan ukuran. Yang kedua, dalam contoh ketiga, khalifah Nabi Adam tidak mengajarkan tata cara mengubur mayit. Tata cara mengubur mayitnya jenazah Habil dibunuh kakanda Qabil yang mengajari burung gagak. Burung gagak bukan manusia, burung gagak bukan nabi, burung gagak bukan khalifah. Ilmunya sah sampai hari ini. Umat Islam niru burung gagak, bukan niru Nabi Adam yang khalifah, bukan niru Nabi Adam seorang manusia. Jadi jangan kaku, jangan saklek, jangan taklid kalau menjelaskan suatu hukum. Kemudian yang namanya khalifah, Abu Bakar punya kekuasaan, Umar punya kekuasaan, Utsman punya kekuasaan, Ali dan sampai ribuan 1000 tahun lebih, semua khalifah punya kekuasaan. Sementara orang yang hari ini ngaji khilafah, jangankan kekuasaan, satu RT aja nggak ada yang milik dia. RT-nya ngaji khilafah, masyarakatnya satu RT, umpama 50 rumah, ngaji semua di khilafah. Tidak ngaji di NU, tidak ngaji di Muhammadiyah, tidak ngaji di Salafi, tidak ngaji di Al-Irsyad, tidak ngaji di orang lain. Gak ada, satu RT pun gak ada. Aku mau sombong khilafah, jangan untuk sombong. Semua bisa benar, semua menunjukkan ujub kalau hanya untuk beliau. Yang ketiga dalam perkara ini, yang namanya khalifah itu punya pasukan hebat. Gak ada khalifah tidak punya pasukan, gak ada. Jadi tafsir tentang makna khalifah yang sebenarnya itu semuanya memiliki pasukan. Maka pada waktu Rasulullah belum memiliki pasukan, Nabi Muhammad tidak disebut khalifah, Nabi Nuh tidak disebut khalifah. Padahal Allah mentakdirkan ayatnya manusia menjadi khalifah di muka bumi. Nabi Adam tidak dipanggil khalifah, Nabi Nuh tidak dipanggil khalifah. Padahal 950 tahun dakwah, membangun peradaban perahu, tidak nunggu negara Islam dulu. Nabi Nuh alaihissalam membangun peradaban perahu, tidak nunggu harus menjadi negara khilafah dulu baru membangun peradaban, tidak. Sabar 950 tahun. Zaman sekarang aku ngaji khilafah, peradabannya nggak punya. Padahal Rasulullah sebelum menang dipercaya membangun Ka'bah, berbagai suku disatukan oleh Rasulullah. Pegang masing-masing pojokan kain, ini Hajar Aswad, ayo ditaruh bareng-bareng berjamaah, tandanya kita bersatu di tempat Ka'bah. Amanah, dipercaya. Karena Rasulullah membangun peradaban, belum negara Islam. Rasulullah belum berkuasa. Jadi membangun peradaban Islam tidak harus negara Islam dulu, tidak harus tetapnya khilafah dulu. Maka Muhammadiyah terbukti meniru, bisa membangun lazismu, lembaga amil zakat, infak, sodako, terpercaya di seluruh dunia. Nomor 1, yang muji bukan orang Islam, yang muji termasuk non muslim. Manajemen ekonominya sangat bagus, bisa membantu Rohingya, membantu Uighur, membantu Muslim Palestina, bahkan sekarang memberangkatkan tim relawan untuk ke Turki. Para dokter-dokternya dikirim, tidak harus
Muhammadiyahnya jadi negara Islam, tidak harus Muhammadiyahnya menguasai khilafah dulu. Gak usah. Islam itu semampunya, beramal soleh, membangun peradaban umat manusia. Allah yang akan menilai. Karena para nabi pun tidak menunggu menang dulu baru disebut benar, tidak. Maka kalau kita berinfak, bersedekah, beramal soleh, berzakat, melelasimu, pahala kita mengalir miliaran, bahkan triliunan. Kenapa? Karena disalurkan sampai ke muslim luar negeri. Sementara kalau kita tidak melelasimu, paling banter, dipangan yatim piatu, dipangan fakir miskin, dipangan orang-orang jompo, seminggu habis, selesai, 40 hari lepas dari badan. Karena nilai saripati makanan itu rata-rata 40 hari hilang. Berarti amal solehnya hanya bernilai 40 hari. Sementara kalau untuk peradaban Islam bisa selamanya. Begitupun membangun universitas Muhammadiyah, tidak nunggu negara Islam dulu, tidak nunggu menjadi kekhalifahan dulu. Terbukti seluruh diplomasi di dunia, seluruh bilateral di dunia dikuasai oleh orang-orang intelektual lulusan universitas. Gak ada yang lulusan pondok dijadikan amanah menjadi diplomasi internasional, gak ada. Maka Muhammadiyah membangun peradaban universitas, dan terbukti di seluruh dunia perguruan tinggi terbesar milik Muhammadiyah. Lalu rumah sakit, alhamdulillah, akibat kita membangun peradaban rumah sakit. Hari ini kalau ada dukun sakit, dukunnya dibawa ke rumah sakit, kita menang Islam. Coba kalau Islam bangun rumah sakit, nunggu nanti negaranya jadi khilafah, kapan kita akan menolong dukun? Sementara dukun itu dalam ilmu tradisi selalu menang. Maka kita begitu punya rumah sakit, kita menang, dukunnya kalah. Alhamdulillah. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang baik kalau ujub menjadi tidak baik, maka bai'ah yang benar menjadi tidak benar, manhaj salaf yang benar menjadi tidak benar, khilafah yang benar menjadi tidak benar, gara-gara para pembawa dakwahnya ujub mengklaim dirinya paling benar, padahal kebenaran milik siapapun yang Allah takdirkan. Termasuk seluruh dunia sudah mengakui kita berislam itu maju, cerdas, manajemen, administrasi, modern, dan Islam membawa peradaban. Tidak ada satupun nabi yang hanya mengajarkan wirid, doa, akidah, zikir, enggak. Semua nabi ingin membangun peradaban. Ada yang keburu kalah mati, ada yang keburu kalah terbunuh oleh kaumnya. Karena agama Allah itu agama mulia, agama peradaban, bukan agama yang hanya cerita wirid dan doa. Selanjutnya di dalam surah Al-A'raf ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'ak alla tasjuda id amartuk? Qala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Yang artinya, qala, Allah berfirman, Allah berkata, karena sedang bertanya kepada iblis. Qala diartikan Allah bertanya kepada iblis, ma mana'ak, apa yang menghalangimu wahai iblis? Apa yang merintangimu wahai iblis? Apa alasan wahai iblis? Argumentasimu apa coba? Aku pengen ngerti. Pada waktu Allah tasjuda, pada waktu diperingatkan kenapa kamu tidak sujud, amartu, manakala waktu itu aku menyuruhmu untuk sujud kepada Adam, kenapa kamu gak sujud? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pencipta. Iblis makhluknya Allah melanggar perintah Allah, tidak langsung dihukum,
masih diajak dialog, ditanya apa alasannya,